Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas saya kalau megang mic ini hawanya pengen karaokean aja ini. Boleh nyanyi dulu nggak? Oke, perkenalan dulu ya. Nama saya Irna Kinayungan Wilujeng, biasanya dipanggil Irna, tapi ada beberapa juga yang manggilnya Kinan atau Kinan. Saya lahir tanggal 10 November 92, masih muda banget ya. Alumni SD Induk, SMP 2, SMA 2, sama Fakultas MIPA UNES. Jadi kalau saya ngisi seminar di mana-mana pasti nama sekolah alumni itu saya bawa. Soalnya apa? Saya kalau misalnya dapat ilmu itu sebagian besar dari sekolah. Jadi semoga nggak sampai lupa ya, seperti itu. Saya anak keempat dari Pak Heri Prayogo yang tadi ngajar di awal, sama Bu Woroyuli Astuti. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau misalnya ada yang nggak sempat ditanyakan ketika nanti saya menjelaskan tentang produk olahan kefir, bisa SMS. Saya di sini akan mengajar tentang kefir dan produk olahannya. Jadi pemakaian kefir itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama kesehatan. Kesehatan itu mencakup beberapa produk kefir, antara lain kefir original. Kefir original itu bisa dibuat, kefir original itu sama kefir prima atau optima itu sama ya. Kefir original itu bisa dibuat dari susu sapi, kambing, bisa juga dari susu kolostrum. Kalau misalnya pas kepepet-kepepetnya, itu bisa juga menggunakan susu bubuk atau susu UHT yang belum berperisa. Seperti itu. Kemudian untuk kecantikan, jadi untuk masker, lulur, toner, hair mask, dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir adalah untuk bisnis. Di sini ada yang jualan kefir nggak? Yang jualan kefir berapa orang? 1. Aduh, papa ibunya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kefir itu sebenarnya adalah prospek bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi ketika misalnya kita jualan baju ya, yang suka bisnis online baju itu kan paling gampang ya. Itu rasa bahagianya tidak melebihi rasa bahagia ketika berbisnis kefir. Jadi ketika berbisnis kefir itu nanti ketika kita menjual produk itu insya Allah 95% ke atas testimoninya adalah baik. Jadi Mbak, penyakit saya yang tadinya seperti ini jadinya seperti ini kayak gitu. Mbak, yang tadinya gula darah saya tinggi jadinya rendah. Jadi bisa cek before after. Mbak, saya yang tadinya mukanya kusam banget jadi kempling kayak gitu. Tuh kayak gitu ya. Selanjutnya ini pedoman pemakaian kefir. Di sini udah gabung komunitas kefir Indonesia semua? Belum ya. Nanti silahkan di add Facebook group Komunitas Kefir Indonesia atau Indonesia Kefir Society. Ini juga jadi disesuaikan kalau misalnya anak-anak seperti apa, asma seperti apa, itu ada di buku, ada nanti dicari aja. Selanjutnya, jadi alhamdulillah demi para peserta workshop sudah sukses untuk merancang buku The Secret of Kefir. Tadinya mau saya kasih judul Kefir I'm in Love, gara-gara saya pas nulis buku itu pas jatuh cinta sama kefir tapi ya. Ini bukunya udah jadi, nanti minta tolong. Ini kan untuk edisi pertama, jadi sebelum saya berangkatkan untuk ISSBN mungkin bisa dibantu untuk mengoreksi. Barangkali ada tipu atau apa, kritik saran silahkan dikirim ke nomor telepon tadi atau email. Jadi mengapa kefir dapat digunakan untuk skincare? Ada yang jualan masker kefir di sini? Kenapa Bu kefir bisa digunakan untuk skincare? Karena kolagennya tinggi sehingga kulitnya jadi mulus dan ada logo. Oh, karena kolagennya tinggi. Lagi jawaban lain yang biasanya jualan masker, jualan lulur. Ada lagi? Udah ya. Jadi kenapa kok kefir itu bisa digunakan untuk skincare? Sampai siapa ini namanya? Ivan Gunawan pakai kefir. Terus ini siapa? Melani, Indra Herlambang, Asanti, Intan Nuraini,
Intan Nuraini. Oh, nggak ada foto saya ya. Ini siapa itu? Ini siapa ini? Istrinya Uya Kuya itu loh. Oh, Astrid. Terus ini Petra. Nah, saya nggak begitu kenal soalnya, nggak pernah kenalan sama saya mereka. Nih Jessica Iskandar, Sandi Aulia. Kalau yang tadi pagi Sandi Prasetya ya. Ini Amika Nita, ibunya Raffi Ahmad. Sebenarnya ada apa dengan kefir sih? Kok pada pakai masker kefir dulu? Ada apa sebenarnya di dalam kefir? Kefir itu adalah pangan fungsional probiotik. Jadi dia itu mengandung lebih dari 40 spesies beneficial bakteria. Dan selain itu, kefir itu punya banyak sekali kandungan yang bagus untuk kesehatan. Jadi perawatan kulit itu gak cuma dari luar, tapi dari dalam juga. Kemudian protein di kefir, walaupun kefir belum ditambah dengan buah-buahan, itu vitaminnya itu sudah banyak sekali. Ada vitamin A, karotin, B1, B2, B6, B12, niacin, C, D, dan E. Kemudian mineralnya juga banyak. Ada kalsium, fosfor, magnesium, potasium, sodium, klorid. Ini elemen yang lain. Kemudian ini, jadi kefir itu mengandung beberapa koloni bakteri. Ada Lactococcus atau Lactococcus, Leukostok, Lactobacilli, yeast, sama Acetobacter. Nah, tiap 1 mili kefir itu mengandung ini kalau nolnya ada 12 itu berarti 1 miliar ya. 1 miliar genus Lactobacilli, kemudian Leuconostoc-nya 100 juta, Lactobacilli-nya 5 juta, yeast-nya 1 juta, Acetobacter-nya 100.000. Jadi kalau misalnya sehari minumnya, misal ya sehari 1 gelas 200 mili, 200 mili semilinya isi segini. Jadi kan makanya kenapa kefir itu jauh lebih menyehatkan dibandingkan susu fermentasi lainnya, karena spesies bakterinya itu jauh lebih banyak. Untuk langkah pembuatan kefir kan pertama dari susu, kemudian dicampur dengan kefir grains, kemudian difermentasi selama 24 sampai 48 jam. Masih ingat kan tadi? Nah, nanti setelah disaring itu kan akan terpisah antara kefir grain sama kefir original. Kalau krim kefir nanti saya jelaskan aja. Nah, nanti proses fermentasi, tapi nggak bisa difermentasi pertama kedua itu nggak keluar krim kefirnya. Biasanya fermentasi ke-5 atau 7 baru kelihatan. Krim kefir ini adalah bahan baku utama yang digunakan untuk lulur, masker, hair mask, dan perawatan kulit lainnya. Selanjutnya, kalau kefir original atau biasanya disebut dengan kefir optima, itu yang hasil kefir yang udah jadi yang biasa. Kalau di sini disebutnya kefir original, tapi biasanya orang nyebutnya kefir optima. Kefir optima ini yang nanti baru bisa diolah, misalnya jadi fruity kefir, kefir mambo. Buat yang nanti ingin tahu bagaimana cara pembuatan fruity kefir dan lain sebagainya, nanti kita bahas. Selanjutnya kefir original. Jadi ketika kefir original didiamkan beberapa saat akan terpisah lapisannya. Yang atas itu jadi warnanya bening kekuningan. Tadi udah lihat ya. Itu namanya kefir whey. Nah, kefir whey kalau untuk skincare itu adalah bahan utama untuk pembuatan toner. Tonik rambut juga bisa. Selanjutnya, untuk menggunakan kefir sebagai skincare, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah mengenali kulit wajah. Jadi kulit wajahnya diajak kenalan. Hai kulit wajah, kamu termasuk kulit apa sih? Kayak gitu. Jadi sebenarnya cara mengenali kulit wajah itu berdasarkan dari seberapa banyak kelenjar keringat dan kelenjar minyak yang ada di kulit. Kebetulan ini gambarnya saya dapatkan sendiri ketika praktikum biologi. Jadi saya sudah jatuh cinta sama biologi dari SMA. Jadi ini lapisan kulit. Nah, ini adalah kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini yang menentukan kulit tersebut termasuk kulit apa, kulit berminyak, kulit kering, kulit normal, atau kulit kombinasi.
nih kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini yang nantinya bisa menimbulkan jerawat atau kayak misalnya jendolan kulit tapi nggak keluar jadi jerawat gitu loh. Bisa juga komedo, itu sebabnya dari ini. Kemudian kalau ini adalah kelenjar keringat, jadi yang menentukan kelembapan kulit itu dari kelenjar keringat. Jadi kalau kulit normal itu kelenjar sebasea atau kelenjar minyaknya dan kelenjar keringatnya itu tersebar secara merata. Beruntung banget orang yang punya kulit yang normal. Jadi kalau kulit normal itu dibiarin beberapa saat gak berminyak, kemudian gak kering bersisik juga. Bahagia sekali yang kulitnya normal. Jadi mengenalinya seperti itu. Misal habis cuci muka dibiarin 1-2 jam, kalau belum keluar minyak, jadi minyaknya belum banyak, itu berarti termasuk jenis kulit normal. Terus lanjut, kulit kering. Kulit kering itu biasanya kalau dilihat itu minyaknya sedikit, kemudian rata-rata itu seperti berkeriput atau bersisik. Kelenjar sebasea dan keringatnya hanya dalam jumlah sedikit sehingga kulitnya itu menjadi kering kerontang, jadi timbul kerutan-kerutan, timbul sisik-sisik seperti itu. Kemudian kulit berminyak. Nah, ini salah satu contohnya adalah kulit saya sendiri. Jadi minyaknya itu banyak banget. Jadi ini disebabkan karena kelenjar sebasea atau kelenjar minyak dan keringatnya itu ada dalam jumlah yang cukup banyak. Selanjutnya kulit kombinasi. Kalau kulit kombinasi itu jadi di beberapa area itu kulitnya berminyak, di beberapa area kulitnya normal. Jadi misal yang berminyak cuma area hidung sama dahi doang, kan ada beberapa orang yang seperti itu masuknya ke kulit kombinasi. Selanjutnya, ketika pemakaian produk kefir di wajah itu akan timbul reaksi detoksifikasi. Detoksifikasi itu apa sih? Pengeluaran racun. Nah, jadi biasanya ibu-ibu atau mbak-mbak kan biasanya pengennya tampil cantik kayak gitu ya. Terus akhirnya kebawa sama iklan-iklan produk kecantikan. Krim X dapat memutihkan dalam waktu 7 jam. Krim Y dapat memutihkan dalam waktu 1 minggu. Krim Z dapat menghilangkan seluruh jerawat. Nah, hati-hati dengan krim yang macam itu. Kalau kulitnya normal dan nggak pernah kena krim-krim wajah atau ketergantungan krim wajah, biasanya nggak merasa apa-apa, bahkan langsung bersinar di pemakaian pertama penggunaan kefir. Tapi nanti diinformasikan untuk kerabat yang biasanya ketergantungan krim. Ketergantungan krim biasanya ketika menggunakan produk kefir di awal pemakaian itu jadi ada beberapa tahap. Yang pertama, kalau ketergantungannya nggak tinggi, jadi paling cuma pernah pakai krim sebentar atau misalnya pakai kosmetik jarang-jarang. Jadi nggak sampai timbul apa-apa, cuman ketika pemakaian aja kerasa celekit-celekit kayak digigitin semut kayak gitu. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk orang-orang yang pemakaian kosmetik setiap hari. Biasanya ibu-ibu yang kerja kantoran di swalayan, di bank, atau misalnya SPG dan lain sebagainya yang pakai kosmetik tebal setiap hari. Kemudian yang menggunakan krim-krim wajah. Krim wajah ini enggak mesti krim yang berbahaya loh. Kalau misalnya krim dokter yang terkenal tapi dipakai secara terus-menerus, itu juga nggak bagus. Kemudian untuk orang-orang yang pernah kena krim berbahaya, ini biasanya efeknya lebih kelihatan lagi. Jadi kalau misalnya kulitnya sudah tidak sehat seperti itu, jadi tidak sehat itu bukan berarti kulitnya kelihatan kusam, kelihatan banyak jerawatnya. Kadang kulit yang kelihatan bersih aja sebenarnya dalamnya nggak sehat loh. Jadi kesehatan kulitnya itu tergantung seberapa banyak tumpukan bahan kimia yang berada di dalam kulit. Jadi walaupun berjerawat, kalau nggak pakai macam-macam sebenarnya dia normal. Karena apa? Karena nggak ada tumpukan toksin. Jadi adanya jerawat itu sebenarnya normal. Nah, kemudian bagaimana kalau kulitnya sudah kena macam-macam bahan kimia? Itu nanti efeknya banyak banget. Jadi beberapa orang itu bisa memerah selama pemakaian atau 1 atau 2 jam setelah pemakaian. Kemudian yang kedua, timbul
seperti jerawat-jerawat kecil atau istilahnya beruntusan. Jadi keluar bintik-bintik kecil pada wajah. Nah nanti khusus yang jualan kefir atau kefirnya dipakai untuk kerabat, jadi diinformasikan dulu, jangan sampai nanti orang itu salah kaprah. Kefir ini harganya mahal-mahal sekali, tapi kok dipakai malah bentol-bentol kayak gini. Jangan-jangan ini krimnya palsu. Nah, kayak gitu kan bahaya, bisa merusak citra kefir. Padahal aslinya kefir itu sedang proses pembersihan, dan itu waktunya nggak. Kalau misalnya tingkat rendah, jadi orangnya itu menggunakan bahan-bahan kimia untuk wajah, maksudnya dalam waktu yang sedikit, tidak tertumpuk terlalu dalam di lubuk kulit yang paling dalam, itu nanti efeknya cuma terlihat selama beberapa hari aja, nggak sampai seminggu. Nah, kalau misalnya itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun malah ya, itu nanti efeknya bisa keluar sampai beberapa bulan. Bahkan saya pernah baca salah satu yang super sekali, jadi beliaunya itu seperti nggak pede terhadap kulit wajahnya sendiri. Selama bertahun-tahun gonta-ganti krimnya online lagi. Nah itu detox kefirnya sampai tingkat tinggi, itu cuma nemu 1, jadi sampai keluar nanahnya. Itu saking tertumpuk di dalam lubuk kulit yang paling dalam, itu cuma nemu 1, itu sampai keluar nanahnya seperti itu. Tapi rata-rata itu cuma beruntusan di awal aja, setelah itu baru kulitnya kelihatan bening, jadi nggak instan. Kayak kalau produk organik itu rata-rata nggak instan, jadi nggak langsung kelihatan putih, cuing, kayak misalnya perawatan di dokter seminggu aja udah kelihatan bening banget kayak artis-artis Korea. Kalau kefir enggak, seminggu dipakai jelek dulu, terus habis itu setelah detoxnya selesai baru berubah jadi Putri Solo, berubah jadi artis-artis Korea. Kemudian, Mbak, kalau misalnya saya menggunakan masker kefir itu perlu nggak sih facial? Perlu nggak? Ayo, perlu nggak? Ayo. perlu. Perlu? Enggak? Kasihan salonnya tutup. Facial itu pada dasarnya adalah untuk mengelupas kulit ari, lapisan kulit ari, kayak facial, kemudian luluran. Itu fungsinya adalah mengelupas kulit ari. Jadi kulit ari itu adalah bagian kulit terluar yang terdiri atas kulit mati. Nah, ketika sel kulit wajahnya itu digosok-gosok gitu ya dengan scrub, itu kan akan terkelupas. Jadi kalau misalnya terlalu sering, maka lapisan kulit yang di bawahnya lagi yang bukan sel kulit mati itu akan ikut terkelupas. Efeknya memang kulitnya kelihatan putih, bersih. Tapi kalau misalnya oke lah, kalau di dalam ruangan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya keluar itu bahaya banget, jerawatan itu cepat banget. Kemudian apalagi kalau pakai kosmetik langsung, kan langsung resapannya itu masuk ke dalam kulit kayak gitu.